Selamat sore kawan-kawan. Oke, jadi hari ini kita berdua akan ngejelasin beberapa tips and trick dan cara penggunaan dari kamera, ya nggak? Bener. Nah, hari ini itu mau kita bagi ada 3 sesi. Yang pertama itu kita akan ngejelasin kamera itu sendiri kayak gimana, entah itu yang terpasang di kamera ada apa aja, fitur-fitur kameranya ada apa aja. Nah, lalu setelah itu kita akan ngejelasin bagaimana cara penggunaan kamera dalam segi Fotografi. Nah, oke, yang satunya lagi yang terakhir itu kita akan ngejelasin penggunaan kamera dalam segi video. Jadi nanti 3 itu akan kita jelasin secara berentetan, secara berurutan. Jadi tetap ditonton ya. Oke, jadi kita di sini mau ngejelasin bagian-bagian dari kamera itu tersendiri dan apa aja sih yang terpasang di kamera itu tersendiri ketika ingin dioperasionalkan, ya kan? Bener. Nah, silakan untuk yang pertama kita akan ngejelasin bagian yang ada di kamera. Kita mulai dari device kamera ini sendiri. Di sini ada kamera mirrorless sebagai contoh dari Canon serinya EOS M10. Apa aja sih yang ada di kamera tuh pada umumnya? Kalau untuk di kamera mirrorless ini ada tombol shutter. Di sini gunanya untuk memotret objek yang kalian ingin potret. Terus di sini ada pengaturan untuk shutter speed. Jadi kalian mau pakai shutter speed berapa? Ini bisa diatur dengan menggeser ke kanan atau ke kiri. Di sebelah kanan tombol shutter ada tombol record. Ini fungsinya untuk merekam video. Terus di sini ada settingan untuk pindah opsi kalian ingin merekam atau foto. Di sini ada 3 opsi. Yang paling terakhir ini opsi untuk full auto. Jadi kalian mau video atau foto semuanya itu udah diatur. Jadi kalian tinggal nge-shoot aja. Terus di sini seperti biasa ada tombol-tombol fungsi lainnya atau menu. Ada tombol display dan slot kartu memori di sebelah kiri. Slot kabel HDMI untuk nyambungin ke device lain atau laptop atau sebagainya. Terus di sini ada slot untuk masukin baterai. Karena kalau nggak ada baterai, kamera kalian nggak bisa nyala. Dan ini yang paling penting, ada 2 yang paling penting dari kamera ini nanti. Yang satu ini adalah display, layar display untuk kalian melihat objek yang akan kalian shoot atau kalian potret. Dan hasil gambarnya bisa ditampilkan di sini nanti. Dan yang terakhir ini adalah sensor. Sensor di mana tempat untuk menyambungkan frame kamera ke lensa. Dan sensor kamera mirrorless EOS M10 ini APS-C. Oke, di sini nanti akan dijelaskan ada yang sebagai contoh ada lensa fix dan lensa kit. Nah, oke. Jadi di sini kita akan menjelaskan jenis-jenis lensa ya pastinya. Tapi sebelum itu kita akan nunjukin juga beberapa bagian yang tadi nggak kalah penting ya. Ini posisinya ada di luar kamera. Itu yang pertama ada baterai. Nah, baterai itu tersendiri kan fungsinya untuk power supply ya, untuk yang menyalakan kamera ini. Kalau nggak ada ini ya kamera kalian nggak akan nyala. Seperti yang tadi udah dikasih tauin sama rekan saya Tony, itu posisi baterai di sini. Kita taruh dulu. Dan posisi memori di sini. Kedua bagian ini ya, kedua parts ini itu harus masuk dan terpasang di kamera ketika kalian ingin mengoperasionalkannya. Benar. Karena ya memori fungsinya untuk menaruh hasil dari foto atau video yang kalian ambil dan baterai untuk menyalakan kamera itu tersendiri ya. Oke. Kita masukin dulu. Nah, oke. Kalau kayak begini udah siap. Kita di sini tinggal memasangkan lensa ke bodi kamera itu tersendiri. Tapi kita ngejelasin dulu lensa itu ada apa aja sebenarnya. Yang pertama kita di sini punya 2 contoh dari 4 contoh dari 4 contoh lensa yang ada pada umumnya ya. Yang pertama itu di sini kita punya lensa kit. Yang kedua di sini kita ada lensa fix. Satunya lagi itu ada lensa tele yang seperti ini. Dan satunya lagi ada lensa makro seperti ini. Nah, oke. Yang pertama kita akan ngejelasin lensa kit dulu. Oke. Lensa kit itu lensa yang standar kalian dapat dari setiap pembelian bodi kamera itu sendiri. Entah kalian beli mirrorless, entah kalian beli DSLR, itu biasanya di setiap paket pembeliannya ada yang namanya lensa kit. Nah, lensa kit itu basicnya lensa zoom. Dia bisa melakukan zoom in dan zoom out. Cuman mungkin hasilnya tidak akan setajam dari lensa-lensa yang lain, karena lensa kit ini bisa dibilangnya lensa pada umumnya lensa daily use aja sebenarnya. Lensa harian. Iya, lensa harian. Jarak yang
jarak yang dapat dilakukan oleh lensa ini untuk melakukan zoom in juga tidak akan terlalu jauh seperti lensa tele, dan detailnya pun tidak akan setajam lensa fix atau lensa makro. Nah, kita ngejelasin dulu bagaimana sih cara ngebaca spesifikasi lensa. Itu biasanya tertulis di depan sini, di bagian kepala, di bagian ujung lensa ini. Itu di sini ada bacaan Canon zoom lens. Nah, itu kan dari situ udah ngejelasin bahwa lensa ini bisa ngezoom, ya kan? Nah, di sini ada bacaan 15-45 mm. Itu tingkat kejauhan yang bisa diambil dari lensa itu tersendiri. 15 mm itu berarti jarak paling jauh, jarak paling wide dari lensa yang dapat ditangkap. Lalu 45 mm itu berarti jarak zoom yang dapat dilakukan si lensa ini tersendiri. Nah, kalau misalkan yang di sampingnya itu ada 1:3.5 sampai 6.3, itu adalah bukaan atau aperture yang dapat ditangkap sama kamera ini. Bukaan atau aperture ini itu biasanya berkesinambungan sama jarak yang dapat lensa ini lakukan dalam posisi zoom out. Berarti aperture, bukaan terbesar yang dapat ditangkap oleh kamera ini yaitu 3.5. Lalu ketika kalian melakukan zoom in yang paling mentok yaitu 45 mm, itu berarti aperture kalian akan berubah menjadi 6.3 atau bisa lebih dari itu. Tapi kurang tidak bisa, karena dia akan ngikutin si jarak zoomnya itu tersendiri. Nah, tapi di beberapa lensa yang sudah kelas semi pro ke atas, seperti mungkin lensa, kalau kalian tahu lensa Canon yang lingkar merah, itu ketika kalian melakukan zoom in atau zoom out, itu aperture-nya akan tetap, dia tidak bergerak. Jadi ketika kalian melakukan zoom sejauh 45 mm, bukan, dia akan tetap di angka 3.5. Ya, itu yang membedakan antara lensa kit sama lensa kelas semi pro ya, semi pro ke atas. Nah, kalau kalian nanya ini apa? Ini merupakan tambahan dari lensa. Ini adalah filter UV. Itu fungsinya untuk melindungi lensa kalian dari sinar cahaya matahari. Jadi kalau kalian syuting di siang terik, itu nggak terlalu over lah cahaya bias yang dihasilkan oleh matahari. Dan ini adalah tutup lensa. Nah, oke, next. Di sini kita ada lensa fix. Lensa fix itu seperti namanya fix itu kan berarti tetap diam ya. Dia tidak bisa melakukan zoom in atau zoom out. Jadi dia ya jaraknya hanya segitu. Misalkan lensa fix 22 mm, ya udah berarti jarak yang dapat dihasilkan itu 22 mm. Lalu ada lensa 50 juga, 50 mm yang pada umumnya sering orang pakai. Nah, itu berarti dia tidak bisa melakukan zoom in atau zoom out. Dan biasanya aperture dari lensa lensa fix itu tersendiri angkanya lumayan cukup besar, karena lensa fix ini terkenal sebagai lensa bokeh dan biasanya digunakan untuk photoshoot ya. Jadi kalau kalian suka ngeliat hasil foto yang kayak gini, nah foto itu foto itu diambil menggunakan lensa fix, karena kalian bisa lihat di belakangnya itu hasilnya sangat blur, sangat bokeh. Nah, itu fungsi dari si lensa fix itu tersendiri, karena bukaan atau aperture dari si lensa fix itu angkanya bisa dibilang lumayan kecil atau lumayan besar istilahnya. Biasanya di angka 1.4 sampai ke angka 2.0. Itu bisa menghasilkan blur atau bokeh di belakang yang luar biasa sih hasilnya. Lalu di sini kita ada contoh dari lensa tele. Lensa tele itu seperti ini bentuknya. Nah, lensa tele itu kegunaannya untuk menangkap gambar yang cukup jauh. Ya, sebenarnya fungsinya sama seperti lensa kit kegunaannya. Dia bisa melakukan zoom in dan zoom out, cuman zoom innya dia lumayan cukup jauh ya. Lumayan jauh. Seperti kalian kalau tahu hasil lensa, hasil foto dari ketika ada pertandingan bola, lalu hasil foto National Geographic, kenapa bisa ngefoto macan misalkan dari jauh, padahal kan itu binatang buas gitu loh. Nah, itu bukan orang yang mendekat, tetapi jarak lensanya memang sangat jauh gitu. Itu namanya lensa tele. Lalu satu lagi itu yang terakhir, yang paling umum, itu adalah lensa makro. Nah, lensa makro itu fungsinya dia seperti lensa fix, dia bisa menghasilkan gambar yang sangat fokus, yang belakangnya blur atau bokeh. Cuman bedanya kalau lensa fix itu pada ukuran skala yang standar seperti ukuran badan manusia kah atau kendaraan kah. Nah, kalau si lensa makro ini tersendiri itu untuk objek yang sangat kecil. Itu bisa benda-benda yang sangat kecil atau bahkan bisa detail dari kayak foto hewan kah. Nah, kalian kan pasti pernah melihat ada foto lalat, lebah atau sejenis serangga yang matanya tuh bisa kelihatan sampai jelas banget. Nah, itu tuh menggunakan lensa makro.
Oke, jadi tadi kita udah ngejelasin bagian-bagian yang ada di kamera itu tersendiri, lalu kita udah ngejelasin jenis-jenis lensa juga. Sekarang kita kasih contoh cara pemasangan ya, cara pemasangan lensa ke bodi kamera ini tersendiri. Oke, kita liatin sedikit aja ya. Ini caranya gampang banget, kalian tinggal buka. Ini pelindung dari si sensor itu tersendiri. Tips dari kita, kalau ngebuka ini posisinya jangan ngadep ke atas. Kenapa? Karena sensor ketika kemasukan debu itu dia akan rentan rusak ya. Bener. Dia akan kotor. Nah, sedangkan sensor ini tersendiri kan itu sangat riskan ya, karena dia meneruskan cahaya yang ditangkap dari lensa ke dalam si sensor itu sendiri atau ke kamera itu tersendiri. Nah, oke. Jadi Dan di sini, sensor ini ketika dibuka tidak boleh terlalu lama terkena paparan sinar matahari. nah itu dia. Karena bisa merusak sensor itu sendiri. Jadi saran dari kita kalau mau masukin di ngadepin ke bawah. Bawah. Supaya lebih aman. Nah, di sini ada mountingnya yang kayak begini. Nah, itu kita ketemukan lagi sama mountingnya lagi. Lalu di sini ada gambar titik putih, itu dipertemukan dengan titik putih agar dia bisa langsung masuk. Tinggal kita puter. Nah, udah. Lensa dan kamera udah tergabung, ya kalian udah siap mau nangkep foto atau video. Nah, itu dia yang akan kita bahas selanjutnya. Di sini kita akan ngejelasin bagaimana cara foto dan video secara detailnya. Oke. Nah, ini sekarang gue mau ngasih tahu nih tips buat fotografi. Pertama, ini kan supaya lebih aman. Fungsi dari strap ini bisa buat kita mengatur atau menjaga keamanan kamera kita sendiri, karena walaupun jatuh ini udah siap karena strap kamera ini bisa menjaga. Pertama kita coba dulu nih nyalain kameranya. Ini yang kita pakai lensa standar ya, atau lensa kit yang tadi. Kantongin dulu nih. Nah, di sini misalkan kita mau motret suatu objek. Misalkan kita motret objek pohon. Di sini kita harus mengatur nih yang namanya segitiga exposure. Segitiga exposure itu apa aja sih? Pertama ada ISO. Kedua aperture atau diafragma. Ketiga shutter speed. Biasanya ketika kita mengambil gambar, jika kita salah mengatur pada ISO terlalu terang, karena semakin besar nilai ISO, maka semakin banyak cahaya yang masuk. Dan itu bisa mempengaruhi noise pada hasil gambar kita. Maka dari itu segitiga exposure harus kita seimbangkan. Di sini kita bisa mengatur pencahayaan, misal ISO 200 dan aperture yang kita butuhkan di 8.0. Dan shutter speed, karena kita memoto objek yang diam, kita hanya butuh di shutter speed 1/60. Ketika kita menangkap objek yang bergerak seperti kendaraan atau memoto sport seperti olahraga seperti itu, kita butuh shutter speed yang kecil karena butuh tangkapan layar yang cepat. Dan di mana sih biar hasil foto itu tidak goyang atau blur? Di sini kita harus pintar mengatur fokus pada kamera. Ketika seluruh pencahayaan segitiga exposure tadi sudah siap, kita tinggal mengatur fokus. Ketika sudah fokus pada objek, kita tekan setengah dari tombol shutter sebelum akhirnya kita jepret sepenuhnya. Kita tekan setengah tombol shutter sehingga objek nanti akan terkunci. Nanti pada layar akan menunjukkan kalau objek itu sudah terkunci dengan kotak warna hijau. Lalu ketika sudah siap, kita jepret. Nah, ketika kita menjepret foto ini, kita harus perhatikan supaya tidak terjadi shake atau goyangan pada hasil foto kita nanti. Sebenarnya di lensa ini sudah ada fitur yang namanya stabilizer.
Cuma akan lebih maksimal jika kita menggunakan kedua tangan kita untuk menahan goyangan. Seperti ini, mungkin posisi tangan kalian bisa seperti ini untuk menopang kamera kalian. Dan ini harus benar-benar stand atau tegak supaya tidak terjadi goncangan atau shake. Ya, di sini sudah ada hasilnya yang kita jepret tadi. Ini memoto objek yang tidak bergerak atau objek diam. Nah, sebagai contoh, nanti gue bakal kasih contoh foto objek diam dan objek bergerak. Ntar gue kasih contohnya pakai orang aja ya, temen gue, partner gue. Oke, langsung aja. Nah, itu sekian dari gua tips and trick buat fotografi. Setelah ini kita bakal lanjutin ke soal videografi. Oke, segitu ya, thank you. Oke, kalau tadi temen gue udah ngejelasin yang namanya tips and trick tentang fotografi, nah gue sekarang mau ngejelasin tips and trick dari videografi. Karena kan di kamera itu bisa buat foto dan video ya. Nah, yang pertama kita akan ngejelasin masalah teknis dari kameranya itu tersendiri. Nah, di sini ada yang namanya shutter speed. Shutter speed itu kan kecepatan ya, kecepatan dari menangkap gambar. Nah, kita di sini pakai angka jangan terlalu rendah juga, jangan terlalu tinggi juga. Jadi saya pakai di pertengahan ya. Kalau untuk video-video sinematik standar gitu, kalian bisa menggunakan di angka 1/50. Ini gue akan ambil contohnya ya, di angka 1/50. Lalu untuk menghasilkan ketajaman gambar yang cukup, ini menggunakan lensa kit, jadi memakai bukaan atau aperture yang paling besar, yaitu 3.5. Angka yang paling kecil ya. Terus ISO, karena ini posisinya sore hari dan outdoor, kayaknya cukup di angka 100. Karena usahakanlah ketika kalian tag gambar, entah itu foto atau video, gunakanlah ISO yang rendah-rendahnya. Karena semakin tinggi ISO dari kamera itu tersendiri, maka semakin banyak noise yang tertangkap. Noise itu jumlah titik-titik atau ya kalian tahu lah seperti ini contohnya. Nah, itu namanya noise. Jadi itu akan mengurangi ketajaman ya. Ketajaman sama fokus si gambar yang jernih itu jadi banyak gangguannya. Jadi tidak enak dilihat lah ya. Nah, tadi kita udah ngejelasin itu kan berarti segitiga exposure. Nah, tambahan dari video itu ada yang namanya frame per second. Frame per second itu adalah jumlah tangkapan yang diambil pada saat kalian tag video itu tersendiri. Nah, tag video itu kan kalian suka ngeliat video ada yang bisa di slow motion, tapi halus banget, tapi ada yang kasar. Nah, yang kasar itu berarti frame per second-nya itu tidak terlalu tinggi. Seperti contoh 25 frame per second. 25 frame per second itu ketika kalian lakukan slow motion, maka kalian gambarnya itu agak sedikit patah-patah. Ya, agak sedikit patah-patah. Jadi ketika di slow motion itu kurang enak dilihat lah ya, agak patah-patah sedikit pas pada saat editing. Nah, frame per second ini itu berpengaruhnya sama memori yang tadi udah dijelasin. Ya. Jadi semakin tinggi speednya, maka akan semakin bisa menghasilkan frame per second yang cukup tinggi. Kalau kalian ingin melakukan sebuah slow motion, itu kalian bisa menggunakan di angka 60 lah. 60 frame per second itu udah aman ya. Ketika di slow motion itu tidak terlalu patah-patah dan halus. Tapi kalau kalian punya kamera yang cukup mumpuni, itu bisa ada yang sampai 100 frame per second atau lebih. Nah, kita jelasin lagi frame per second itu. Jadi itu jumlah tangkapan yang diambil dalam waktu per detiknya.
25 frame per second. Berarti 25 tangkapan gambar yang dihasilkan dalam waktu 1 detik. Lalu 60 frame per second adalah 60 gambar yang dihasilkan dalam 1 detik. Nah itu selanjutnya pun angkanya akan seperti itu. Nah setelah itu kita ambil, oh iya ada tambahan, standar mata manusia itu atau standar movie itu 25 sampai 30 frame per second. Jadi ketika kalian menggunakan 100 frame per second pada saat editing, usahakanlah pas pada saat kalian exportingnya atau keluar hasilannya itu di angka 25 frame per second. Karena mata manusia atau yang biasa kalian lihat film-film yang ada di TV atau di bioskop itu rata-rata menggunakan 25 frame per second. Karena mata kita itu sebenarnya melihat gerakan itu di 25 frame per second. Jadi lebih enak dilihat. Kalau kalian melihat yang seperti ini, itu kan seperti terlalu halus ya. Nah, kalau yang seperti ini kan itu lebih enak dilihatnya gitu loh. Jadi itu tips dari saya ya. Nah, itu secara teknis. Sekarang kita ngejelasin bagaimana cara action atau cara penggunaannya untuk menghasilkan video yang oke. Nah oke, untuk tips yang pertama, video itu kan pasti video yang enak dilihat itu adalah video yang stabil. Nah, banyak alat di luar sana seperti kalau kalian tahu glide cam itu adalah stabilizer yang seperti ini. Ini merupakan jenis stabilizer yang menggunakan pemberat. Lalu ada juga yang namanya gimbal seperti ini. Nah, itu gimbal adalah sama, dia stabilizer juga, stabilizer eksternal ya. Kedua alat tadi itu merupakan stabilizer eksternal. Itu fungsinya untuk menstabilkan video kalian, tapi dia versi yang digital, versi elektrik. Jadi dia punya motor. Nah, kalau kalian nggak punya alat itu, kalian nggak masalah, kalian nggak usah panik karena kita punya yang namanya ini, strap. Strap ini sebenarnya diciptakan selain untuk keamanan biar nggak jatuh, tapi bisa juga untuk menstabilkan video. Jadi kalian bisa melakukannya seperti ini. Kalian tarik. Nah, ini kan beban itu kalian kerasa ada di ujung kamera ini, karena ini kan kerasa paling di ujung. Nah, kalian akan mengambil hasil. Kita coba tag. Nah, sambil ditarik, itu hasilnya akan jauh lebih stabil ketimbang kalian cuman jalan terus begini. Nah, itu hasilnya akan goyang-goyang. Itu tips pertama. Nah, tips yang kedua, pilihlah lensa ya, pilihlah lensa yang ada seperti yang kita pakai ini. Lensa kit ini kebetulan ada yang namanya image stabilizer. Fungsinya itu meminimalisir tingkat goncangan yang kita hasilkan. Kayak misalkan kita jalan gini, itu kalau kamera yang kalau lensa yang tidak ada image stabilizer itu akan goncangannya sedikit lebih banyak karena dia jenis lensa yang tidak ada image stabilizernya. Yang di dalamnya itu tidak ada stabilizer. Jadi dia hanya fix saja diam. Biasanya lensa-lensa fix itu seperti itu ya. Tapi kalau lensa kit biasanya ada yang namanya image stabilizer. Lalu kalau dari kameranya itu sendiri memang sudah ada kamera yang sensornya menggunakan gimbal juga. Gimbal itu stabilizer. Jadi di belakang sensor itu ada gimbal. Jadi itu mengurangi goncangan yang dihasilkan. Nah, tips yang kedua yaitu gunakanlah frame per second, FPS yang tadi saya jelaskan. Gunakanlah FPS yang secukupnya. Ketika kalian tidak membutuhkan footage untuk slow motion, jangan menggunakan frame per second yang terlalu tinggi. Karena nanti akan menghambat ketika proses editing. Ketika exporting kalian harus melakukan yang namanya frame drop terlebih dahulu. Frame drop itu kan penurunan tingkat FPS yang akan diekspor. Nah, itu akan sedikit menghambat karena memakan sedikit proses ya. Nah, yang ketiga, tadi kita yang pertama udah masalah stabil, yang kedua kita masalah teknisnya itu tersendiri, yang ketiga itu adalah ISO. Itu penting. ISO pakailah serendah-rendahnya, kembali lagi ke poin pertama yang tadi kita udah jelasin, jadi segitiga exposure. Jadi kalian harus menggunakan ISO yang serendah-rendahnya ya, itu sangat penting sekali. Nah, yang keempat yaitu angle-angle yang dihasilkan dalam video ya. Video itu kalau misalkan kalian lihat, kalau hasilnya still atau diam kan kadang-kadang bosan ya. Nah, itu kita harus melakukan beberapa gerakan. Ada panning, ada tilt, dan ada follow. Nah, kita jelasin. Yang pertama, ada tilt.
Tilt itu gerakan dari atas ke bawah seperti ini. Jangan lupa dari trik yang pertama tadi, yaitu ditarik dulu. Nah, kalian ikuti objeknya dari atas ke bawah seperti ini. Usahakan badan kalian pun ikut bergerak, karena itu akan meminimalisir goncangan juga. Jadi seperti ini. Nah, itu akan menghasilkan gambar yang jauh lebih stabil ketimbang kalian seperti ini. Kurang. Lalu ada yang namanya pan. Pan itu adalah mengikuti gambar, mengikuti objek dari kiri ke kanan atau sebaliknya, kanan ke kiri. Seperti ini. Samping. Nah, itu akan jauh lebih stabil ketika kalian tarik. Dan seperti ini. Dan terakhir adalah follow. Follow itu kalian mengikuti. Misalkan ada objeknya di sini. Kalian mengikuti dia. Tapi jangan lupa ditarik lagi. Kita ikuti dia secara pelan. Nah, lakukanlah beban tumpuan itu di sini. Di bagian sini. Jadi kalian jalan agak sedikit turun. Nah, kalau seperti ini itu kalian akan menghasilkan gambar yang minim goncangan. Nah, mungkin sekian tips and trick dari video. Sekian kayaknya ya, sudah cukup. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, yang saya ketahui tentang video. Sekian dan terima kasih. Oke, kawan-kawan. Kita tadi udah kasih tahu nih tips and trick sama komponen-komponen tentang kamera, soal fotografi dan videografi. Ya, jadi mohon maaf jika ada kekurangan ya dari kita, mungkin dari penjelasannya sedikit kurang jelas ya, karena di sini kita sama-sama belajar, apa yang kita ketahui kita coba sampaikan. Bener. Nah, jika kalian ada masukan mungkin ya silahkan nanti diberitahu ke kita ya pastinya. Jadi udah cukup tadi kita ngejelasin tentang yang kamera ini sendiri, lalu apa aja dari kamera seperti lensa, lalu tadi Tony ya udah ngejelasin tentang tips fotografi dan trik di fotografi, lalu saya sendiri menjelaskan di videografi itu tersendiri. Mungkin cukup sekian ya dari kita. Oke. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari kita. Selamat sore semuanya. Semoga sukses yang mau nyoba fotografi dan videografi. Oh iya. Bye. Satu Thank lagi, you. jangan takut untuk berkarya. Cakep. Karena berkarya itu gratis. Cakep. Oke, Mantap. dadah. Sip.